Pemirsa, Anda masih menyaksikan program di Indonesia Economic Club. Prof tadi sudah menyinggung tren dan potensial bisnis kaitannya dengan pergerakan ini menjadi digital. Pak Anas, saya ingin menanyakan juga, bahkan pemerintah sudah akan memberikan untuk kemudahan untuk memberikan bagi para pemusik kita, gitu ya. Nah, ini apakah bisa langsung diterima atau butuh proses yang cukup panjang? Sudah mulai ada pergerakan belum setelah pertemuan di hari Senin yang lalu? Belum ada sih Mbak Vita, jadi memang waktu itu kami kirim surat terbuka ya untuk Bapak Presiden, dan kita tembuskan ke Mas Menteri Parekraf, kemudian Pak Kepala Polisian, kemudian Kepala Satgas, dan Menkes gitu ya, dan direspon sangat cepat oleh Mas Sandi gitu. Dan 1 minggu kemudian kita ada pertemuan dengan pihak kepolisian, Satgas dan Kemenkes bersama jajarannya termasuk 34 Kapolda, dan responnya memang sangat positif bahwa Kapolri dan jajarannya menjadi mitra strategis buat Menparekraf. Dan di situ tampaknya memang sedang dilakukan kajian yang sangat intensif gitu ya, soal dampak maupun masukan dari berbagai stakeholder gitu, soal dibukanya mulai bolehnya izin untuk event offline gitu. Baru itu sih. Jadi kalau kemudian insentif yang akan dilakukan oleh pekerja-pekerja event itu masih dalam wacana, dan kita belum ada pembicaraan secara detail sih. Oke, berharap wacana itu segera terrealisasi ya, Pak Anas ya? Pasti, karena memang dampaknya luar biasa ya, karena di pekerja event ini sangat banyak sekali, 34 juta pekerja kreatif, Mbak Vita. Baik, Prof, tadi kita sudah menyinggung masalah digitalisasi. Ini ada anak muda yang juga bergabung bersama kita di malam hari ini. Saya ingin menyapa, ada Arif. Halo, selamat malam. Selamat malam, Mas Arif. Halo. Oke, Arif, kalau tadi pembicaraan ini dari musik maupun perfilman ini kena dampak yang cukup signifikan gitu ya di tengah pandemik. Tapi kalau Arif sendiri sepertinya industri kreatif yang tidak berdampak, justru di momen ini justru mengalami keuntungan yang relatif sangat besar. Iya, kebetulan saya adanya di industri game. Mungkin emang kalau kayak pandemi itu selalu ada 2 impact sisi koin ya. Jadi mungkin kita di sisi koin yang relatif lebih beruntung, lebih positif. Jadi malah overall industri game itu malah naik signifikan. Jadi malah pecahin banyak rekor tahun kemarin. Oke, Arif Widiasa ini CEO dan co-founder dari Agate. Oke, kalau bicara masalah game, apakah industri game ini secara di Indonesia maupun secara global ini memang menguat justru di tengah pandemik ini? Iya, mungkin sebagai pembanding ya, di tahun 2019 sebelum ada pandemi, industri game itu nilainya sekitar 145 juta dolar. Itu kira-kira sekitar 3 kali lipat dari film, sekitar 7 kali lipat dari musik secara industri. Jadi memang sebelum 2019 pun industri game udah jadi salah satu industri paling besar. Yang menarik adalah ketika pandemic hit, even dari bulan-bulan Maret ya, begitu bulan Februari Maret lockdown mulai jalan, tiba-tiba hampir semua matriks, terutama dari sisi hours yang digunakan oleh user main game itu meningkat signifikan sekali. Dan endingnya by the end of 2020 datanya udah mulai keluar, industri game secara global itu naik sekitar 20%. Jadi dari 150 juta dolar tadi ke 180 juta dolar. Indonesia sendiri sebenarnya karena kita masih sebagai bisa dibilang industrinya masih baru jalan, kita di global itu masih nomor 16. Di Indonesia tuh kenaikannya sampai 33%. Dalam 1 tahun terakhir? Dalam 1 tahun terakhir. Oke, kalau boleh tahu nih Arif, laba bersih dari Agate sendiri boleh di-share nggak berapa nih setahun terakhir ini? Ya, mungkin saya nggak bisa share angka karena sebenarnya kita masih rugi, karena kita masih agresif sekali investasi. Jadi hampir semua keuntungan kita invest lagi. Tapi mungkin sebagai pembanding, contoh ada 2 game kita ya yang begitu pandemi Maret itu hit. Ada 1 game kita yang sebenarnya ini game lama, itu game konsol. Game itu game konsol yang ada di PlayStation 4, Nintendo Switch, itu di first quarter di antara Maret sampai Mei itu salesnya naik 300%, bahkan nggak diapa-apain. Nah, game yang ini yang lagi di-share ini yang Valkyria itu nggak diapa-apain, salesnya naik 3 kali lipat.
Dan ada game kita yang lain yang gamenya itu game simulasi gitu. Biasanya tuh user peaknya tuh di jam 12 siang atau di jam 5 sore. Biasanya grafiknya tuh stabil, peak, turun, peak gitu. Begitu pandemi lockdown mulai di Indonesia, yang PSBB mulai dijalankan, itu dari jam 8 pagi peak terus usage-nya sampai malam. Jadi ya kayak itu yang terjadi sih. Banyak orang yang menganggur. Luar biasa. Banyak orang menganggur. Satu punya sisi banyak waktu, banyak ya. banyak sosok yang membutuhkan Ya. lapangan Lapangan pekerjaan, tapi pekerjaan, satu ya. sisi juga terbuka Ya. lapangan pekerjaan. Nah, kalau Anda melihat ini ekonomi kreatif masa depan, Ya. Arif, kalau saya boleh tahu umur Arif berapa? Sekarang 33 tahun. Tapi memang mukanya kayaknya muda Kebanyakan ya, lain karena juga. happy ya mungkin ya 1 tahun ini ya. Oke, Prof, Ya. boleh cerita tidak apakah ini merupakan ekonomi kreatif masa depan yang memang punya prospek yang cukup besar? Ya, setiap zaman tentu ada metodenya ya. Dulu saya masih ingat waktu saya masih kecil itu di Keramat Raya ada panggung seni Sunda namanya Miss Cici ya. Miss Cici. Tiba-tiba kemudian mereka juga teriak, sepi, tidak ada yang datang sampai gedungnya harus kemudian dijual pindah mereka. Wayang orang Barata. Dulu sempat ramai, kemudian lama-lama sepi-sepi, ada zamannya yang seperti itu begitu ya. Tapi film dari masa ke masa sebetulnya mengalami peningkatan. Menurut saya ini hanya pandemi saja lagi mengalami freezing. Mudah-mudahan akan kembali ya. Karena dulu bioskop juga tempat kerumunan. Sekarang pun nanti ke depan akan seperti itu. Kalau cerita tadi teman-teman seperti itu, saya juga sebetulnya kebanggaan saya buku itu ada di toko buku. Kalau buku saya online saja rasanya kurang happy begitu ya. Nah tetapi dengan dunia baru, anak-anak muda kita dengan main game, ini adalah sebuah game changer, sebuah kesempatan baru, dan mereka dapat pertumbuhan yang sangat pesat justru karena mereka banyak orang yang sekarang bisa konsumsi. Tapi ini keahlian khusus. Kalau beda dengan tadi di film itu banyak sekali orang-orang yang justru adalah kalangan kru yang mulai dari membawakan minum, kemudian makeup artist, kemudian lighting ya, banyak sekali yang terlibat di dalamnya yang memang adalah kelas masyarakat rata-rata. Ini yang kita perlu pikirkan. Nanti di segmen terakhir sebelum catatan Renat Kasali, tentunya kita ingin tahu seperti apa mimpi-mimpi dari semua narasumber ini di tengah pandemik. Tentunya masih ada nilai positif di tengah kondisi ini. Pemirsa, di Indonesia Economic Club segera kembali.